Nah ya. La ilaha haq innama masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Lillah Allah ilal haq kecuali maha benar. Innama masihu sesungguhnya Isa innama masihu Isa bin Maryam Isa putra Maryam Rasulullah adalah Rasul Allah. Ya. Sekarang di ini penggal Allah satu, ilah satu, hak juga satu, innama dua, itu masihu satu, Isa satu, Isa dan Ibnu satu, Maryam satu, Rasul satu, Allah satu. Totalnya 11 ya. 11 penggalan kata ya. Iya. Oke, Mumtaz, terima kasih Bu Komaria. Lanjut silakan Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billah. Wa kalimatuhu dan kalimatnya alqaha dia sampaikan ila kepada Maryam, waruhun dan ruh minhu kepadanya, fa'aminu maka berimanlah bilah kepada Allah. Iya. Bilah kepada Allah, silakan. Wa satu kalimatuhu satu, al-kohar dua, ila satu, Maryam satu, waruhu dua, minhu satu, fa'aminu satu, billah dua. Pak satu, aminu satu. Apa Pak? Aminu satu. Pak satu, aminu satu. Oh iya, terusnya Pak satu, aminu satu ya, jadi dua ya. Billah, Ya. Billah satu, Allah satu. Ya, dua. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 bukan ya? Totalnya 15 ya kalau saya hitung. Oh, 15 ya. Coba kita sama-sama ya. Ya. Wa satu, kalimatu dua, Bu 3, alqo 4, ha 5, ila 6, Maryama 7, wa 8, ruhun 9, min 10, hu 11, fa 12, amnu 13, fi 14 dan Allah ya penggalan ke-15. Oke, Mumtaz, terima kasih ya, Bu Santi. Saya coba ya satu ya, biar tidak terlalu panjang. Ya. Terbantu kawan-kawan semua juga. Ya. Wa rusulihi wala taqulu thalatha iltahaw khairan lakum innamallahu wa dan rasul-rasulnya rusul hi-nya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dan ya la janganlah taqulu kalian berkata salasah 3 ya. Ini masih membahas mengenai ini Isa bin Maryam, bagian dari Tuhan yang 3 itu. Intahau cukup ya. Cukup ya, intahau selesai ya, atau cukup atau berhentilah ucapan tersebut dari ucapan kalian, lisan kalian. Khairan lakum itu lebih baik bagi diri kalian. Innama sesungguhnya hanyalah Allah ya.
penggalan katanya. Wa 1, rusul 2, hi 3, wa 4, la 5, takulu 6, talatah 7, intahau 8, khairan 9, la 10, kum 11, innama 12, 13, dan Allah penggalan ke-14. Oke, Mumtaz dari totalnya 14 penggalan kata. Kita lanjut, silakan Pak Syuaib. Ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fis samawat. Ilahun, Tuhan, wahidun, satu, subhanahu, maha suci dia, maksudnya Allah, an, bahwa yakuna adalah lahu baginya waladun seorang anak, lahu baginya ma apa fi di fis samawati di langit. Halo? Mangga. Betul. Saya ada masalah ini Pak Ustadz. Di langit-langit ya. Saya cuma ada masalah Pak Ustadz. Saya buka ini belum bisa. Terdengar Pak, itu suaranya, cuman gambarnya nggak ada, nggak apa-apa. Iya, jadi saya sendiri juga nyari ini. Aduh, udah nggak usah dulu lah saya lah kalau gitu. Ini saya mau cari dulu Pak Ustadz, biar puas nanti. Oke, berarti saya skip ya langsung ya, nggak pakai penggalan ya. Pakai. Aduh, kok bisa begini sih ya? Silakan Pak Ustadz, saya nggak usah ikut dulu. Saya dengerin dulu sampai ketemu. Lanjut, silakan Bu Maria. Ya. Silakan Bu Maria. Ya Pak. Wa ma fil ad wa kafa billahi wakila. Wa ma dan apa-apa fil ardi yang di bumi, wa kafa cukuplah, billahi cukuplah dengan Allah, wakilah sebagai pelindung dan sebagai pelindung. Layastan kifa sama sekali tidaklah layak dan tidaklah sama sekali tidaklah enggan. Layastan kifa. Apa ya stan kifa, ada yang tahu? Istan kafa istan kifu. Istan kif. Langkah. Tidak sekali-kali ya, tidak sekali-kali, enggan. Enggan. Istan kafa enggan. Sama sekali enggan ya Pak. Layastan kifas. Udah, apa ya? Enggan. Oke. Udah Pak, masih ada? Oke, kita penggalan katanya, coba silakan Bu. Oke. Wa 1 ma 1 fi 1 ardi 1. 1 2 3 1 2 3 4 5 dan seperti itu. Wa 1 kafa 1 5 6 7 di 1 8 Allah 1 9 wa 1 10 kila 1 11 lan 1 12 terus yang ya satu ya Pak. Yastan kinfa 1 3. Yastan kinfa 1. Jadi apa? 12. Ya, totalnya 12 tambah berapa? Totalnya 11 ya. Oh, 11. Ada yang kelebihan kayak tadi. Iya. Oke, Mumtaz, terima kasih Bu Komaria. Untuk penggalan katanya terakhir di Ibu Santi, silakan ya, dan saya silakan nomor selanjutnya ada nomor 7. Al-masihu an yakuna abadan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al-masih an bahwa
yakuna adalah ia atau menjadi abdan hamba bagi Allah wa dan la tidak al malaikat al muqarrabun yang terdekat. Yang terdekat. Silakan. Ya, al masihun al 1, masihu 2, an 3, yakunu 4, abadan 5, li 6, Allah 7, wa 8, la 9, malaikat al 10, malaikat 11, al muqarrabun al 12, muqarrabun 13. Benar nggak? Muqarrabun 13 penggalan kata coba kita cek bersama-sama ya. Ya. Al-masihu 1, an 2, yakuna 3, abadan 4, li 1, 2, 3, 4, 5, linya itu ya 5, Allahnya yang ke-6, wa 7, la 8, al malaika 9, al muqarrabuna totalnya 10 penggalan kata. 10. Ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Iya. Lanjut ya saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum wa dan man barang siapa yastankif yang enggan ya an ibadatihi menyembah Allah Subhanahu wa taala wa dan yastakbir berlaku sombong atau menyombongkan diri fa maka sayahsyuruhum segera yahsyuruhum dia atau Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua ya di bawahnya ilahi kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kurung pada hari yaumul bi'tsah hari kebangkitan ya. Kita lanjut ya. Penggalan katanya wa 1 man 2 yastankif 3 an 4 ibadati 5 hi 6 wa 7 yastakbir 8 fa 9 ya sa 10 yahsyuru 11 rum 12 penggalan kata. Totalnya 12 penggalan kata. Oke Mumtaz, terima kasih. Kita lanjut ya. Pak Syuaib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, Pak. Ilaihi jami'an, ilaihi kepadanya jami'an semua. Wa ammaladina fa amma maka adapun alladzina orang-orang yang amanu beriman wa amilu dan mereka beramal wa amilus sholihati kebajikan. Laihi 1 jami'an jadi tambah 1 2 fa amma fa maka amma jadi 2 tambah 2 4 alladzina orang-orang tambah 1 5 amanu beriman 6 wa amilu dan mereka beramal dan tambah 2 jadi 8 asolihina jadi tambah 1 9 asolihati ya asolihati ya. Mumtaz totalnya 9 apa 10? Nah ini ada yang kelewat 1 ya Pak. Ada ya. mungkin di fa dan amma dipisah ya. Fa amma dipisah. Oke, amma ya. Iya. Terima kasih Pak Syuaib ya. Lanjut kita ke Bu Komaria. Baris 10 ya Pak? Baris 10 betul. Wa yuwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa amal ladina wa yuwafihim maka yuwafihim dia akan apa sih
menunaikan azim, akan memberikan pahala pada mereka. Betul. Betul. Wayaziduhum pada mereka, dan dia akan menambahkan Menambah. kepada mereka amin fadlih Salam. fadlih Mati lagi. bismillah, Pak. Ada gangguan. Wayaziduhum dan akan menambah mereka dan karunia-Nya min fadlih, dan menambah karunia ya Pak, fadlih ya. Karunia, betul, Mumtaz. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang. Hendaklah orang-orang. Terus silakan. Itunya penggalannya Pak 1 yuwafihim Ya, yuwafi 1. yuwafi 1 him, tapi siapa? 1 lagi. Ya, him 1, maaf. Jadi 3 itu ya. Yuwafihim jadi 3. Pak 1, yuwafi 1, him 1. Jadi 3. 3 ujurahum ujur 1 hum 1. 2 ujur 1, hum 1. Jadi 2. 2 jadi 5. Wa 1 6 yazidu 1 7 hum 1 8 min 1 9 fadli 1 ya Pak. Ya, fadli 1. Wa 1 11 amma 1 12 aladzina 1 13. Mumtaz tapi terlewat 1, fadli 1, hi 1. Oh iya, oh ini 1 lagi fadli 1. Jadi 14. Jadi totalnya 14 Mumtaz. Terima kasih Bu Komaria. Silakan Bu Santi. Astan kaf benar ya? Astan kafu wastakbaru wayu azibuhum azaban aliman wala astan kafu tadi kan enggan ya, mereka enggan wastakbaru dan sombong mereka menyombongkan diri fayu azibuhum dan maka dia akan menyiksa mereka mereka azab siksa aliman pedih ya, yang pedih wala dan tidak Mumtaz. Silakan. Penggalan kata nih astan kafu 1 wa 2 astakbaru 3 pak 4 yu 5 ya, yuwafi yuazibu ya, yuazibu 1 jadi 5 hum 6 azab 1 7 aliman 1 8 wa 1 9 la 1 10. Oke, 10. Mumtaz totalnya 10 penggalan kata. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Santi. Lanjut silakan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Ya ayyuhan nas wa dan la ya, la tidak, yajiduna mereka ya, yajiduna mereka sebentar. Ya yajiduna mereka mendapati atau menemui lahum bagi mereka min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala ya,
waliyan sebagai wali Pelindung. atau dalam kurung yang Pelindung. melindungi atau pelindung, wala dan tidak nasiro penolong. Betul. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, pengalihan katanya yajiduna 1 la 2 hum 3 min 4 duni 5 Allah pengalihan ke-6 waliyan 7 wa 8 la 9 nasiro 10 dan ya ayuha 11 terakhir an-nasu 12 totalnya 12 penggalan kata. Oke, kita lanjut silakan Pak Syuaib. Nah, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Qad sungguh ja'akum telah datang kepadamu burhanun bukti kebenaran min dari rabbikum dari Tuhan kalian wa anjalna dan bagi Allah Dan kami telah menurunkan, anzalna kami telah menurunkan ya. dan kami telah menurunkan Kalian ilaikum kepadamu nuron cahaya mubina terang. Nah, di Terang. sini qad sungguh itu 1, ja'akum itu 2 jadi 3. Ja'akum burhanun 1 jadi 4 min dari 5 rabbikum Tuhan kalian jadi 7 wa anjalna dan turunnya ini dan 1 dan wan-wana 1 jadi tadi 7 8 9 ilaikum ilai 1 kalian 2 jadi 11 nuron cahaya 12 mubina 12 13 Mubina 13 lewat 1 Pak. jangan lewat. Nah, kita coba ulang ya. Ada 1 ja'a 2 kum 3 burhanun 4 min 5 rabbi 6 kum 7 wa 8 anzal 9 nas 10 ilaikum ila 11 kum 12 nuran 13 dan terakhir mubina 14. Lewat 1 aja Pak, nggak apa-apa. Kurang 1 lagi. Oke, terima kasih Pak Syuaib. Kita lanjut silakan ya. Bu Komaria. saya. Ya. Wa amal ladzina amanu billahi wa tasamu bih fasayudhiluhum fi fa amma maka amal ladzina maka adapun orang-orang amanu beriman billahi kepada Allah dan wa tasamu mereka berpegang teguh padanya fasayudhilhum maka dia akan memasukkannya ke dalam. Oke, silakan Pi. Ya. Fa 1 amma 1 2 jadi alazina 1 2 3 amanu 1 4 bi 1 5 Allah 1 6 wa 1 7 tak somu 1 8 bi 1 ya Pak. 9 fa 1 kemudian sayur 1 bankilhum 1 berfi 1 tidak dihitung 15 penggalan kata 14 ya. 15 totalnya 15 penggalan kata Bu ya. 15 ya. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya. Iya, 15. Oke, Mumtaz, terima kasih
ya Bu Komariah. Terakhir silakan Bu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Rahmatin, rahmat, minhu, daripadanya, wa fadli, dan karunia, wa yahdihim, dan dia akan memberi petunjuk kepada mereka, ilaihi, kepadanya, siratan, jalan, mustaqim, lurus. Terus tuntas. Rahmatin 1, min 2, hu 3, wa 4, fadli 5, wa 6, yahdi 7, him 8, illa 9, hi 10, sirotan 11, mustaqimah 12. Tuntas. Totalnya 12 penggalan kata. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Pak Suaib mau bertanya? Ini Pak Ustadz, ini barangkali ada kaitannya dengan i'rab ya, dan i'rab barangkali. Ini kan banyak kata-kata yang huruf-hurufnya ini ada fathatain, ada lam kasrotain gitu ya. Nah ini ada kaitannya dengan i'rab enggak Pak Ustadz? Ada kaitannya dengan i'rab. Oke. Kenapa dia fathatain, kasrotain, domatain? Ada yang tahu? Kalau dia posisinya fathatain, kasrotain, domatain, berarti dia posisinya maju, bukan majul ya. Nakiroh. Apa nakiroh itu? Nggak dikenal. Bisa jadi pertama nggak dikenal. Yang kedua bisa jadi ya dalam suatu tindakan tersebut atau sigoh mubalaghah tersebut atau dalam kata tersebut suatu yang lebih luas cangkupannya, lebih global. Contohnya kan yang di atas tadi kita ada azab ya. Iya. Azaban aliman gitu ya. Ya. Azaban aliman fa yu'adzibuhum, dan maka Allah akan mengazab mereka azaban azab aliman yang pedih. Maka kalimat azaban aliman ya udah azab yang pedih. Seperti apa pedihnya? Wallahu alam, karena setiap manusia yang diazab nanti itu berbeda-beda, nggak sama-sama ya. Baik karena dia tindakannya berbuat zalim, ada yang berbuatnya kufur kepada Allah, ada yang musyrik kepada Allah. Jika tidak bertobat di dunia dan sampai akhirnya tidak bertobat, yakni azaban aliman, azab yang pedih. Pedihnya gimana? Apakah bisa disamakan kayak kita di Indonesia ya? Misalnya nih, kita habis Jumatan, dapat nasi Jumat berkah gitu. Lauknya nasi, ada ayam, ada pete gitu atau jengkol, ada sambal terasi. Semuanya rata 1000 porsi. Atau mungkin di Jogokarian Jogja yang masjid ya. Rata 1000 porsi. Paling ada kelebihan atau kekurangan sedikit itu maklum manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya mengenai azabnya dan rahmatnya dan hidayahnya itu selalu ada kalimat domatan kasroten fathaten ya. Yang mana itu semua tidak bisa disamakan dan disamaratakan. Itu mengenai baru satu, baru azab yang pedih. Contoh yang lainnya ada apa? Min dunillah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasiron. Ya, itu kan dua kata ini adalah sigoh mubalaghah, terutama yang nasiron. Suatu kata yang disampaikan dari bentuk sifat. Contohnya, Pak Suaib penyabar, sobu atau Pak Suaib sobur atau sobir, yaitu adalah bagian dari sigoh mubalaghah juga. Meskipun bukan superlatif yang seperti Allah punya. Kan Allah punya itu ada maha kaya, maha kuasa, maha bijaksana, maha perkasa. Kalau manusia mentok nggak pakai maha, ya. Paling sobur atau sobir gitu ya. Ini sama ya. Waliannya gimana, nasirannya gimana kita nggak tahu. Apakah bentuknya ketika nanti di neraka ada pintu dan nggak bisa dibuka? Iya, ada juga seperti itu. Ada juga nanti ketika dia sudah tahu itu minta tolong, tidak bisa ngomong tapi nggak bisa dibantu. Iya, bisa juga
yang seperti itu, maka walian wala nasiron, nggak tahu kita seperti apa pertolongan dan pelindung ketika di neraka ada apa enggak. Contoh yang lain ada lagi apa? Wang zalna ilaikum nuron mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuron, cahaya, Iya. mubinan, yang nyata gitu. Bagaimana cahaya nyata? Apakah bisa disamakan seperti cahaya matahari yang kita rasakan? Misalnya cahaya matahari di Bu Komaria, di Bu Santi, di Pak Syuaib, sekarang terik banget nih. Rupanya di daerah saya di Cilebut nggak ada cahaya matahari, lagi mendung gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Seperti itu ya. Maka cahaya di sini nggak bisa disamakan per individu bagaimana Allah berikan kepada manusia. Ya berbeda-beda. Yang paling mudah, yang paling di bawah tuh. Wa yahdihim fasayudkhiluhum fi rahmatin wa tasumu bihi, ya, fasayudkhiluhum fi rahmah, maka Allah akan memasukkan mereka semua dalam rahmatnya Allah. Kalimat rahmatin, rahmatnya Allah itu kita nggak tahu ya. Misalnya rahmatnya Allah ke Bu Santi, ya, diberi kesabaran untuk mengasuh seluruh keluarga di rumahnya, yang mana belum tentu saya punya. Ya, Pak Syuaib diberi rahmat oleh Allah usia yang panjang sampai 73 tahun, yang mana saya belum tentu punya nanti ya. Bu Komaria diberi rahmat oleh Allah sehingga pintar bahasa Inggris, yang belum tentu saya bisa saat ini juga. Itu berbeda-beda rahmatnya dari Allah. Fadlin, karunia sama ya, berbeda-beda karunia dari Allah. Misalnya saya ngajar gini nih, saya tadi sudah mempersiapkan, sudah mempersiapkan, dan sebelum sudah mempersiapkan atas kelebihan karunia Allah atau mungkin karunia Allah yang lainnya, kita diberi ilmu ujuk-ujuk ya, tambahan kosakata, ada tambahan tambahan ilmu, tambahan yang ilmu yang sebelum pernah saya baca keluar lagi, yaitu pambil karunia dari Allah. Yang terakhir siratan mustaqiman, jalan yang lurus untuk dari hidayah tersebut. Nah, itu juga sama ya. Jalannya seperti apa? Wallahu alam. Pak Syuaib jalannya, Pak Komaria, Bu Santi dan saya jalannya dalam siratan mustaqimah di dunia ini kita nggak tahu. Artinya relatif ya Pak Ustadz ya. Iya, artinya global, nggak bisa disamaratakan. Kecuali dia selanjutnya dia pakai alif lam, contohnya ilaihi sirata al-mustaqima, berarti sudah pasti ya, sirat jalan itu yang lurus, yang itu bukan yang lain ya. Misalnya jalan ke Bandung lah, jalan tol mana itu ada jembatannya, jembatannya orang syekhnya itu ya, syekhnya itu dari Bogor gitu, dari mana ya, dari itulah gitu ya, dari situ mau ke Bandung jalan tol, bukan yang lain. Jangan sampai kita lihat jalan tol mau ke Bandung, rupanya kita jalan tol Sumatera, itu sudah salah ya. Kalau dia pakai ada alif lam gitu ya. Oke, silakan ada lagi sebelum kita lanjut. Ini begini Pak Ustadz, masalahnya itu ada kaitannya dengan domatain, yang subjek, objek dan predikat itu. Ada Pak Syuaib. Ada ya. Jadi ini termasuk objek mustaqiman. Oke, gini. Ya. Mustaqiman. Nah, kenapa dia fathah ketika surat domaten yang contohnya itu kan tadi baru dari makna, dari segi maknanya. Sekarang kita bahas dari segi ilmu nahwu dan sorofnya. Yang paling mudah kita cek ya. Oke, yang paling mudah kita ceknya yang di sini nih. Fasayudkhiluhum di akhir tuh. Fi rahmatin. Kan kita tahu tuh rahmat tiap orang beda-beda. Ya kalimatnya fi rahmatin. Ya, kenapa dia rahmatin? Bisa aja dia rahmati. Ya. Kalau rahmati doang dia harus ada mudhofun ilaihinya. Apa itu mudhofun ilaihi? Contohnya dia kalau hanya kasroh doang, bukan kasrotain ya, yang di bawah itu ya, jika dia hanya kasroh doang harus tambahin fi rahmatillahi gitu, nggak boleh fi rahmati minhu, itu nggak boleh ya, harusnya fi rahmatillahi gitu ya.
Maka jika dia tidak punya mudhofun ilaihi ya yang bergantung kepadanya, yang mengikuti darinya, maka dia bisa digunakan rahmatin. Gitu ya, rahmatin. Ya. Kalau dia nggak ada, kalau dia ada yang mengikuti setelahnya, yakni Allah, maka fi rahmatillahi gitu ya. Kenapa dia kasroh? Karena posisinya majrur. Kenapa majrur? Karena ada harfu jar. Apa harfu jarnya? Fi. Itu ya. Itu baru satu. Lanjut. Fa rahmatin minhu wa fadlin minhu wa fadlin majrur juga. Nggak boleh fadli karena apa? Kalau fadli harus ada Allah setelahnya. Fadlillah, jadi mudhof dan mudhofun ilaihi. Apa itu mudhofun dan mudhofun ilaihi? Contohnya buku kelas, bahasa Arabnya kitabul fasli, ya itu seperti itu mudhofun ilaihi. Ada alif lam di kata yang kedua, ya dia nggak boleh nih dia berdiri sendiri jadi kasroh doang, tidak dikasrotain ini ya. Fadlin. Yang paling mudah terakhir adalah siraton mustaqima. Dia posisinya sebagai apa Pak Suaib kalau dalam ilmu nahwu shorof? Posisinya sebagai maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bihi. Setiap maf'ulun bihi adalah harokatnya mansubun atau nasab atau fathah. Berarti ini pelajaran belum ya? Belum ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya sih udah, tapi nggak masuk detail. Soalnya saya itu ngelihat sedikit aja gitu. Ini sebenarnya tergolong isim ya Pak Ustadz. Kenapa? Termasuk tergolong isim. Fathatain, kasrotain, atau apa itu Iya, hurufnya isim. Isim semuanya. Iya. Nah, tinggal semuanya termasuk jadi i'rab. I'rab karena perubahan di akhir kata. Betul. Oh, iya. Iya. Tapi kita belum ke sana sih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah baru tahu dikit-dikit ya. Saya bingung karena pelajaran ini sebenarnya sudah kita jalankan. Misalnya ini kalau pendapat saya loh, begitu cerita soal i'rab. Kita itu kalau fi'il mudhari itu ya banyak berubah begitu. Tuntas ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya waktunya mungkin akhir juz 6 ini ada mulai latihan i'rabnya ya. Oh, gitu. I'rabnya tapi yang ringan. Yang ringan enggak berat. Contohnya gini kayak tadi tuh. Siraton mustaqim maf'ul bih mansub sudah selesai. Ya. Maf'ul bih mansub kan pasti tuh kalau setiap yang mansub berarti fathah harokatnya. Enggak perlu jelasin. Kalau sudah juz yang selanjutnya boleh kita panjangin. Maf'ulun bihi mansubun wa alamati nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Yang artinya maf'ulun bihi dalam posisi nasab yang mana tanda nasabnya adalah harokatnya fathah yang jelas di akhir dalam satu kata tersebut. Gitu. Insya Allah nanti dibahas dan dijelaskan, tapi sekarang cuma intermezzo aja ya. Pasti Ya. Tapi sebagian sudah ada yang masuk. Misalnya murah. Nah, ini mengenai kata yang murah. Ya, kita disuruh kenalin doang mu'rab, tapi nggak perlu ditahu alasannya gitu Pak. Oh, gitu. Ya itu mu'rab tapi nggak perlu tahu alasannya. Ya udah, kalau mau tahu alasannya tuh bagus, tapi kadang-kadang jamaah banyak banget gitu ya. Tapi mu'rab sama mabni itu sebenarnya nggak perlu dipusingin sih, karena saya sudah ngasih rumus ya, dan beberapa di sebelumnya juga saya kasih tahu rumusnya apa. Untuk mencari mu'rab ini carilah yang mabni. Apa yang mabni? Yang nggak berubah harokat ujungnya. Contoh-contoh mabni sudah ada di buku juga, saya sudah kasih contoh juga ke Pak Suaib ya. Contohnya kayak harfu jar itu mabni, fi'il madhi itu mabni, kata sama itu mabni, yang nggak bisa berubah. Kalau mabninya sudah ketemu semuanya, maka nyari mu'rabnya mudah. Berarti kan mu'rabnya sisanya.
Udah gitu aja. Nah, tapi seperti ini halaman baris pertama ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya ayyuhalladzina Baris pertama ya ya ahlal ayyuhal kitab. kitab. Ya Mestinya ahlal. Ya halal kitabi, Pak. ya ahlal kitab. Ini kan ini sudah mu'rab. Iya, betul. Itu mau urut. Maka rumusnya dari 1 sampai 15 kita cari huruf-huruf yang mabni, yang tidak berubah. Contohnya ya nggak berubah. Gitu. Apalagi nomor 1 la nggak berubah. Apalagi fi nggak berubah. Apalagi kum domir kum nggak berubah. Nggak bisa jadi kim. Iya. Kita mau ala-ala Korea kim aja gitu. Nggak boleh ya. Terus apalagi wa dan la itu di sebelum akhir nggak berubah. Apalagi ala berubah. Jadi kalau ketemu sama mabni sampai akhir atau mungkin separohnya, sisanya tinggal murobin, selesai gitu. Jadi nggak perlu nyari i'rabnya apa sih satu-satu, enggak. Kita cari mabni dulu baru mu'rab. Alasannya apa? Kalau nyari mu'rab nyari satu-satu carinya nanti khawatir terlalu panjang dan belum waktunya nanti terlalu berat. Jadi tapi modalnya ini kan harus tahu fi'il apa ini yang gitu. Ya kan? Iya, pasti tahu. Taba ini awal katanya kan taba. Kita nggak perlu cari kata akar, Pak Suaib. Perlu cari akar kata. Yang kita cari itu mu'rab sama mabni doang, karena nggak nyari akar kata itu nggak bikin nambah kita untuk menambah pengetahuan kita sebagai huruf tambahan. Contoh gini, kalau sebelumnya kan kita mencari akar kata karena kita lagi nyari nih dia akar katanya apa yang pertama, yang kedua kita mau tambahin mazid gitu. Terus sekarang kita nggak ada tugas suruh nyambahin mazid gitu, nggak ada tugas suruh nyari akar kata. Tugas kita cuma misahin doang kok antara mabni sama mu'rab. Mabni kan tadi sudah kasih tahu caranya. Kalau mabni semua sudah ketahuan, mu'rabnya gampang, sisanya tuh mu'rab. Ya, terima kasih. Fi'il madi itu semuanya mabni ya. Mabni itu nggak bisa berubah. Domir kata ganti itu cuma mabni kecuali hi sama him. Hi sama him. Hi bisa hu. Him bisa hum. Gitu. Sisanya domirnya mabni. Nanti kalau sudah paham, sudah lancar, di pertemuan akhir dari juz 6 ini sudah mulai latihan untuk i'rab, tapi ringan, ya nggak berat. Oke, ada lagi Pak Suhad dan kawan-kawan. Sebelum kita latihan, apa latihannya? Apa sudah panas ini? Boleh diulang nggak, Pak Ustadz? Mu'rab itu apa ya? Saya kan kemarin agak ketinggalan ya. Sepertinya materinya saya pernah sampaikan di share di grup ya. Apa belum dibuka? Tawan ya. Bentar ya, saya baru bukain dulu ya. Dari pertemuan pertama nih. Juz 6. Oke, kita bahas juz 6 terus pertemuan pertama. Kata. Jadi Bu Santi, i'rab itu sebenarnya bahas adanya di fi'il mudhari. Kalau fi'il madi ya enggak. Itu aja kalau saya teliti itu ini di sini berubah gitu. Yang berubah hanya huruf terakhir. Makanya kalau Pak Ustadz bisa nyampaikan lebih bagus. Huruf terakhir, ini mestinya kan kata-kata, tapi terus bi. Kenapa bisa bi? Nah ini nanti kalau diteruskan lebih sulit, saya sendiri juga masih bingung. Kita lagi dibuka ya. Yang dikirim sama Pak Pak Agung ya, dikirim sama Pak Agung ya. Oh iya. Tapi kalau saya perhatikan, kalau tahu sorop ini sudah mulai agak kenal, itu kayaknya sudah hampir lulus itu. Kalau belajar itu sudah lulus. Oke, coba kita buka buku dulu aja.
Kayaknya kalau di ini tadi belum nemu ya. Silakan dibuka bukunya. Baru pertemuan keempat nih. Halaman 13. 13. Membahas mengenai morob sama mabni sebelumnya sudah dibahas ya. Ya. Nih halaman yang pertama-tama nih. Ini ada kalimat terbagi menjadi dua, morob sama mabni. Ya. Sudah Bu Santi dan kawan-kawan, apa itu morob, apa itu mabni? Di situ adalah Halaman 2 ya. Morobnya adalah kata yang mengalami perubahan akhir. Maksudnya gimana? Akhir tuh harokatnya gitu, bukan semuanya. Harokat ujungnya gitu. Misalnya kitabun, kitabin, kitaban itu kan akhirnya yang berubah di situ. Terus yang mabni, yang kata akhirnya nggak berubah atau harokatnya nggak berubah. Misalnya Bu Santi kan itu kan dari bahasa Latin Indonesia namanya. Ya mau diarabin tetap Santi dan Santi, nggak bisa jadi Santo dan Santu atau santai gitu. Nggak berubah. Nah, itu contoh. Terus i'rab adalah perubahan akhir kata. Karena apa i'rab di situ berubah? Karena ada faktor pengubahnya. Di mana faktor pengubahnya? Kata sebelumnya. Ya, kata sebelumnya. Ya, contohnya ya. Di pertemuan pertama kita lihat dulu. Oke, ini dulu ya. Kita coba nih. Saya share screen. Oke, cool. Di al-khubza ya, fayashba. Jika yakul dia makan, siapa yang makan? Dede. Ya, ini namanya Dede. Dede bahasa Latin Indonesia ya. Al-khubza suatu roti. Ya, fa maka yashba dia kenyang. Ya, yang pertama kita bahas ya. Yang mabni dulu kan saya sudah bilang. Yang mudah adalah mencari mabni. Ya, mabninya mana dari satu kalimat ini? Mabninya cuma satu. Di mana? Mabninya ada 3. Ada 3. Mana aja nih ada 3. Pertama in ya, in itu mabni ya, nggak bisa berubah ya, nggak bisa jadi inu, ini atau ina, nggak bisa, tetap ujungnya sukun ya, in. Terus yang kedua mana yang mabni? Saat ada dede, ini nggak bisa jadi dido atau dodo atau dido atau dide ya, tetap dede atau didi gitu, nggak bisa berubah dengan kata lain. Dia mabni. Mabni yang ketiga adalah kata sambung fa, yang artinya maka. Nggak bisa jadi fi atau nggak bisa jadi fu, ya tetap fa. Maka rumusnya, kalau kita sudah ketemu dengan huruf-huruf mabni ini, sisanya adalah apa? Mu'rab ya. Mu'rab. Berarti yakul mu'rab, al-khubza mu'rab, terakhir yasbah. Oke, ada lagi? Silakan. Makasih. Mangga. Jadi simpelnya gitu ya. Kalau di buku kan lebih detail, kita simpulkan dengan contohnya seperti itu aja. Kalau di buku itu ada beberapa yang beberapa kelompok mabni. Di halaman selanjutnya ada 13 kelompok. Ada harfu jar, ada huruf ataf atau kata sambung, ada harfu nafi, kata peniadaan, ada jawabul istifham dan seterusnya ya. Silakan kalau misalnya belum tahu artinya ditanyakan, nggak apa-apa sebelum kita jauh melanjutkan ya, mumpung masih pertemuan keempat. Bu Santi dan kawan-kawan, Bu Komarnya sudah mulai paham? Ini pas web ada 2 nih. Yang satu lagi siapa nih? Pas web bukan. Suara satu lagi. Ini dihapus kali ya. Muncullah. Mau latihan coba apa sudah panas? Maksudnya latihan apanya Pak Ustaz? Kan ada latihan kan di pertemuan hari ini? Apa nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya, itu yang bawah mengenal kata morob nggak disuruh? Apa di buku Bapak dan Ibu nggak ada? Oh, mengenali perubahan bentuk.
Itu latihan ya? Apa mau ntar aja kapan-kapan? Ini aja baru Ngertikan baru Ustaz. Kalau mau Pak, silakan. saya sih Pak. Nggak masalah Pak Ustaz. Karena Halaman yang 14 ya. lainnya juga hampir sama. Tapi ini kan karena kita nggak mempelajari, hanya sekitar Pak Ustadz menyampaikan, ya ada keraguan sih, benar nggak yang saya terima itu. Ini aja Pak Ustadz mengenali kata yang roh di baris pertama. Kira-kira gitu aja, nggak usah semua. Kita coba ya, enggak satu ayat dulu aja coba. Kalau baris itu agak sulit ya, per Yang ayat. mana? Satu ayat. Per ayat ya, satu coba dulu ayat 171 ya. Surah An-Nisa ayat 171 ya. Kita coba share screen ya. Oke, di sini ada tambahan ilmu ya, tambahan ilmu. Tambahan ilmunya lumayan banyak ya, saya sudah membagi-bagikan. Tapi yang saya nggak jelaskan aja yang kayaknya penting. Ya. Ya. Yang pertama, kita dari satu ayat ini, ayat 171 ini kita cari apa? Mabni. Ingat ya rumusnya ya. Kalau mau cari mu'rab, cari mabni dulu. Baris pertama ada mabni enggak? Kita sama-sama cari. Ya, mabni. Mabni. Ya. Terus la, mabni. Fi, Mabni. Hu, wa, mabni. Terus Wa. mabni. wa, La, la, ala, ala. Ya. itu baris pertama ya. Ya. Oke, baris yang kedua ada nggak yang mabni? Ila. Ila. Ila mabni, innama mabni. Ila. Terus tidak ada lagi ya. Coba lagi satu lagi terakhir. Baris ketiga. Wa mabni. Terus Ila. 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 ila mabni. Domir ha sebelum ila mabni. Domir Ya, ha. domir ha. Domir ha ini buat dia. Yang alkohar. Itu mabni, nggak bisa berubah. Oke. Ya. Tuh. Terus apalagi Waruhun. min Bi. mabni. Terus Minu. Hmm? Bi. Bi. bi mabni. Oke, alhamdulillah. Maka dari 3 nomor ini contohnya, sisanya adalah apa? Mu'rab. Gampang ya. Udah Bismillah. bisa kok. Insyaallah. Boleh coba sampai akhir ya. Boleh. Pak Soeb sudah mulai connect belum? Maksudnya tadi ya ada ini, Ya, sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Itu roh. Apa Bu Santi? Pak Ustadz, maaf anak saya lagi pada biasa Pak. Hari Minggu pada kumpul bentar Pak Ustadz. Oke, kita coba nih. Kan nomor 1 itu kita cari yang mu'rab. Nomor 2 tuh apa? Ada nggak, sama nggak bukunya? Mengenali perubahan bentuk akhir fi'il mudhari. Sama nggak? Perubahan bentuk akhir ini. Ada. Kita coba Ya. nomor 1 dulu ya. Ya. Nomor 1, ada nggak fi'il mudhari di nomor 1? Nomor 1 ya ahla mudor. Nomor 1 ada nggak fi'il mudhari? Maksudnya ada nggak nomor 1? Aku dulu. Fi'il mudhari'nya ada kok nomor 1. Apa di mana fi'il mudhari nomor 1? Takulu. Ya. Takulu dan Takulu. takulu. Taglu. Takulu ya. Takulu ya. Taglu. Takulu masuk nggak ya? Takulu kan tak waw dan alif. Tahlu. Takulu. Oke, ada apa di situ? Tahlu. Ada takulu ya. La taglu. Pertama, la taglu. Taglu. Ya. Oh, mana nih hilang tulisannya? Taglu. Terus ada apa lagi di bawah, di sampingnya? Ada la takulu. Sekarang kita bahas nih bersama-sama. Ya, kita bahas dulu. nyari gampangnya cari Anitanya aja Pak Ustadz. Kenapa, Pak? Cari Anita. Anita itu apa? Ini alif ta ya itu. Itu sebagai rumusan apa? Mudhari. Oke, mumtaz. Kita coba ya. Tiap pusat beda, tapi saya belum kenal tuh Anita. Iya.
Oke, kita lanjut ya sebentar ya. Ini la taglu sama la taqulu di nomor 1 ya. Ini saya kasih warna beda biar ntar nggak salah. Tidak fokusnya dulu kepada taqulu sama taglu. Yang pertama taglu. La taglu. Nah, yang kedua taqulu. Yang pertama taglu ya. La, kenapa dia ujungnya taglu bukan apa? Bukan taglu. Nah, kenapa? Kenapa dia bukan tagluna tapi taglu? Pertama karena ada harfu la, ya. La-nya ini adalah la apa? Fungsi la di sini. Tidak. La an-nahiyah, la larangan. Larangan ya. La yang di sini adalah la an-nahiyah. La larangan. Bahasa Indonesia jangan, ya, bukan jangan sayur ya, tapi jangan larangan. Kalau jangan sayur enak dimakan. Oke, itu yang pertama. Jika ada la-nya, la larangan, maka kata setelahnya atau kata kerja setelahnya dari fi'il mudhari harusnya waw sama nun ini maka berubah jadi waw sama alif. Itu yang pertama. Yang kedua, taglu bagian dari apa? Dia fi'il apa? Fi'il fi'lul mudhari'i min af'alil khamsah. Tahu af'alil khamsah enggak? Masih ingat? Lupa. Lupa, enggak apa-apa ya. Dia bagian dari fi'lul mudhari. Maaf. Apa itu? Apa Pak Sueb? Bingung ya? Ya kan mungkin dulu belum pernah diterangkan kali Pak Ustadz. Enggak apa-apa, saya bantu untuk menerangkan. Ya sekarang Pak Ustadz yang terangkan. Af'alil khamsah. Apa itu af'alil khamsah? Pak. Sebenarnya sudah sering ketemu, cuman kita nggak dijelasin nih. Nah, Saya bantu bukakan ya. Af'alil khamsah apa? Saya sudah memisah-misahkan sih di sini sebentar ya. Oke, af'alil khamsah nih. Af'alil khamsah. Oke, saya buka lagi Zoom-nya. Saya share. Sini. Af'alul khamsah nih, pengertian af'alul khamsah. Ini pembagian min asma'il masalah nih. Bukan asma tapi af'al ya. Maaf salah ya. Af'alil khamsah. Yang pertama, yaf'alani. Mereka berdua mengerjakan. Yang kedua, taf'alani. Kalian berdua mengerjakan. Yang ketiga, yaf'aluna, mereka mengerjakan. Yang keempat, taf'aluna, kalian mengerjakan. Dan terakhir, taf'alina, kamu perempuan mengerjakan. Maksudnya apa Ustadz? Saya bingung nih kok ada gitu-gitunya. Maksudnya, af'alul khamsah adalah 5 bagian dari fi'il mudhari semuanya yang ujungnya berakhiran apa? Nun. Ya. Dan sebelumnya kadang-kadang sebelum nun ada alif sama waw atau ya. Itu ya rumusnya ya. Jika dia fi'il mudhari tapi ujungnya ada alif dan nun atau waw sama nun atau ya sama nun, maka 5-5-nya atau dari semuanya itu bagian fi'il mudhari min af'alil khamsah. Gitu ya. Kalau bukan dari yang seperti ini, berarti bukan bagian dari af'alul khamsah. Gitu. Dan saya coba bantu share ini ya. Pak Ustadz, ini af'al. halaman 13. Kan? Ini sebelah kanan itu ada kata-kata fi'il mudhari dalam keadaan rofa. Nah ini kok hampir mirip-mirip yang Pak Ustadz sampaikan ini Pak Ustadz. Saya soalnya bukunya beda Pak Sueb, takutnya salah. Oh, kamu dipotoin dulu, kasih ke saya Pak Sueb. Gitu, khawatirnya salah. Ya kan sebelumnya dipotokan Pak Agung ya, yang cuma ada 1 sama 2 doang. Sisanya itu yang kiri itu nggak ada. Makanya kalau misalnya mau disamakan, coba tolong dipotoin dulu Pak Sueb atau Bu Santi. Kasih ke saya. Ini ada kesimpulannya. Huruf nun ya, di akhir 2 fi'il mudhari ini namanya nun riswah katanya gitu.
Oke, saya nggak tahu nih di sini nggak ada kok, Pak. Yang mana Pak Sueb, halaman berapa? Ini halaman 13. Oh, halaman 13. Ya, saya foto. Di saya tidak ada punten. Yes. Oh, itu di halaman selanjutnya, Pak. Nun Ya. niswah ya? Itu Oh, iya. apa yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz bukan itu? Ya, sama. Sekarang kita bahas. Ya, oke. Jadi yang ada di belakang ini, jadi bukan satu halaman ya, halaman selanjutnya ya. Kalau halaman selanjutnya sepertinya sama. Ya. Kita bahas ya halaman selanjutnya ini. Cara mudah membedakan mu'rab sama mabni, insya Allah mudah ya. Ada nun niswah, ada nun taukid. Nun niswah itu apa? Nun niswah, kita coba ke sampingnya tuh yang kolom tuh biar nggak bingung ya. Fi'il mudhari dalam keadaan rofa, contohnya sekian ya. Kalau dibaca satu-satu bingung, tapi lihat aja dulu ya. Yang kita fokuskan yang dikotakin lagi tuh. Ya. Ada yaf'alna sama taf'alna. Ada yaf'alna sama taf'alna. Ya. Ada yaf'alna sama taf'alna itu benar buat apa? Kalau yaf'alna buat hunna. Yaf'alna buat domir hunna. Hunna itu siapa? Mereka perempuan. Kalau taf'alna domirnya buat kalian perempuan. Ya, alhamdulillah enak, seger Bu. Lanjut. Kita lanjut ya. Huruf nun, nah itu dikotakin lagi tuh. Huruf nun di taf'alna sama yaf'alna itu adalah sama-sama betul fi'il mudhari, tapi ujungnya disebut yang nun itu nun niswah. Ya, niswah. Niswah, tahu niswah ya? Niswah yang artinya tanda untuk perempuan ya. Kita kan sekarang lagi di surah An-Nisa. Kebetulan bahas niswah. Niswah tuh satu nisaun ya, kan jamak. Singularnya apa? Niswatun, niswatani, nisaun gitu ya. Jadi jangan bingung ya. Niswah itu apa sih? Niswah itu perempuan gitu artinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat surat An-Nisa itu kan jamak. Nisa artinya perempuan-perempuan ya. Dua perempuan niswatani, satu perempuan niswatun. Maka kalau nun niswah, nun yang khusus buat perempuan ya. Yaf'alna sama taf'alna. Ini mabni ya, maka tidak akan berubah dalam keadaan posisi i'rabnya berupa nasab atau jazm. Dua ini ya, dari fi'il mudhari kan seharusnya yang lainnya mu'rab, tapi khusus dua ini mabni nggak berubah sama sekali. Mau nanti dalam keadaan jar, mau dia sebelumnya adalah harfu jar atau dia sebelumnya menjadi menasobkan adaan, tetap dia nggak berubah. Tetap yaf'alna sama taf'alna. Itu ya. Yang lainnya nggak perlu dibahas. Insya Allah mudah kalau kita dengan latihannya. Ya. Yang kedua, ya itu dalam keadaan rofa. Ya, dalam keadaan nasab. Kalau dalam keadaan rofa intinya ketika dia di awal kata atau di awal kalimat gitu. Kapan dia dalam keadaan rofa? Rofa itu apa? Domah harokatnya. Harokatnya apa? Harokat akhir. Yaf'alu, yaf'alani. Jika dia dalam keadaan rofa, syaratnya dia di awal kalimat atau di awal kata atau setelah koma, gitu ya. Yang kedua, dia dalam keadaan fi'il mudhari dalam keadaan nasab jika didahului dengan an, lan, idzan, kai. Ya. Saya share ya. Coba bentar, bismillah. Gak ada loh Pak Ustadz. Ya ada, cuman itu baru satu contoh. An doang ya? An ya. Doang. Anan idan kai di sini mana ya? Hal dalam nahwu shorof. Oke, belum ya. Ya, coba tulisin aja. Ya huruf an lan idan kai. Sini ya. An, terus apa lagi? Ya. An, terus lan, An itu ndaknya. terus idan, Ndaknya kalau lan terus lam. kai. Ini empat ini adalah apa fungsinya?
4 kata yang menasobkan kata setelahnya. Itu fungsinya ya. An, lan, idan, kai, yang mana artinya mereka 4 ini adalah yang berfungsi untuk menasobkan kata setelahnya. Ya, kalau yang di kitab yang baru dicontohin 1, tapi kalau ketemu dengan 3 sisanya, lan, idan, kai, maka kata kerja setelahnya menjadi fathah harokat ujungnya, gitu ya. Intermezzo aja. Kalau ketemu ya. Oke, yang terakhir jazm. Kapan menjadi jazm atau sukun kata kerjanya? Ketika didahului dengan lam. Selesai. Ya. Lam dan apa? Lam dan apa Pak Suaib dan kawan-kawan? Ini lihat nih. Dan la anahiyah yang tadi kita bahas ya. La-nya bukan la peniadaan tapi la larangan. Ya. La larangan. Jangan makan, jangan minum itu larangan. Tapi kalau misalnya Bu Santi tidak pergi ke SMA Cibinong karena lagi ada atau lagi umroh, itu beda ya. Itu tidak sukun kata kerjanya. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya. Jadi sudah gitu ya, bahasanya gampang insya Allah. Kalau dalam keadaan domah, jika dia di awal kata fi'il mudhari'nya atau setelah koma, kalau dalam keadaan nasab dia didahului dengan apa? Dengan kata yang 4 ini ya. Yang 4 ini dalam keadaan nasab ya. Yang terakhir, dia jika dalam keadaan jazm fi'il mudhari'nya jika didahului sebelumnya dengan lam dan la. Gitu ya. Oke, sisanya mudah kalau kita kasih contoh dan latihan di pertemuan selanjutnya. Ustaz, itu adalah lupa nasab itu apa artinya Pak Ustaz? Nasab itu fathah. Ya, rofa itu domah. Nasab itu fathah. Jazm itu sukun. Yang di, di jenis-jenis mu'rab itu ya? Iya. Ya. Yang di sampingnya sudah pernah kita bahas di pekan lalu ya. Yang bisa mu'rab itu apa aja? Ada ism, fi'il, ism, fi'il, ism, fi'il. Tapi kalau isim, kalau fa'il isim apa isim fi'il terus silakan nggak apa-apa tanyain aja kalau belum paham ya. Yang di kolom ini kalau dihafalin bingung, baiknya dengan latihan. Kayak tadi saya bahas ya 1 sampai 3 latihan rupanya bisa ya. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Nah, kalau halaman 14 ini menyerangin apa nih Pak Ustaz? Ini contoh doang Pak. Halaman 14 contoh. Contohnya gini. Contoh di bawah ini adalah kata ism yang mu'rab ya, ism yang mu'rab. Setiap kata dibedakan ya. Dibedakan ada tabelnya rofa, nasab dan jar. Contohnya gini aja. Ada ism mufrad. Ism mufrad itu apa kalau bahasa Inggrisnya Bu Komaria? Singular ya, sendiri ya. Ya. Bukan jamak atau bukan berdua. Ya. Contohnya ahla itu singular. Ya, terus alkitabi itu singular. Singular itu apa? Tunggal. Kalau jamaknya kan kitabun, kutubun. Kitabun. Ya. Dinun itu sendiri. Kalau jamaknya dinun adalah adyanu. Allah singular, jamaknya nggak ada, yang 1 doang, gitu ya. Al-haqqo singular, jamaknya hukukun. Ini jadi kita ini ada terjemahannya. Abdan, hamba, abdi. Abdan, hamba. Abdu, abdun. Bu Santi, Ibu Komaria nggak apa-apa nanya aja sambil kita lanjut aja. Ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Kalau mau latihan lagi nggak apa-apa.
Tanyain aja nggak apa-apa. Sambil minum juga nih. Kalau saya itu agak terpengaruh gara-gara baca buku yang lain, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, malah bagus, Pak. Jadi banyak referensi ya. Ya, tapi bingung jadinya gitu. Pak Sueb katanya mau latihan buka kamus nih. Latihan sekali-sekali nggak apa-apa, Pak. Kalau ada stres nggak apa-apa. Seperti gini, Oh, Pak tadi- Ustadz ya. Jahit ya. Jahit ini menolong baker, gitu kan. Di sini disuruh sebutin Oh, bener. Nasoro, Sampah gini aja kan. Zaidun, Bikron. Oh, Bikron. Nasoro menolong. Bahasa Arabnya kan dibalik. Zaidun. Zaidun ini pematain kan. Ini subjeknya. Jahit menolong Bakron. Nah, Bakron ini kan objeknya, kata kerjanya gitu, Pak Ustadz. Jadi patkatain. Nah, patkatain apakah yang patkatain itu apa termasuk objek gitu. Baiknya kasih contoh yang ada di buku aja, Pak ya. Kita coba contohin di buku, Pak. Ya, jadi saya terpengaruh. Kalau Bingung kali. ada contoh yang nggak ada di buku, kita juga bingung nih untuk Iya, ya, betul. awang-awang nih. Yang di buku tuh apa? Kenapa ada fateten, kaswaten, Ya, ya. domaten? Makasih Pak Ustadz. Nah, kasih contoh yang dari kalimat aja ya. Apa nih, coba saya share apa ya nih? Gini aja Pak Ustadz. Kalau ada bahasa Indonesianya ya. Jahit menolong Bakri. Itu Oke, gimana? boleh saya tuliskan ya. Coba Ya. bentar ya. Zaid menolong Bakri. Zaid menolong Bakri. Udah gini aja. Mau ditambahin lain nggak? Nggak, ini aja. Ketiga pagi hari enak nih. Oh, ketika pagi hari. Nah, tambah lagi. Oke. Bahasa Arabnya Pak Soeb. Ya, ini. Nasoro. Ada itu. Ada. Nasoro Bakrun. Mana Nasoronya Pak Ustadz? Nasoro. Bakrun. Nasoro. Bakrun. Zaidun. Oh ya, Zaidun. Nasoro Zaidun Bakron. Ya. Nasoro Zaidun Bakron Sobahan. Jadi bahasa Arabnya apa? Nasoro menolong. Terus Zaidun Mana ini, Pak? sebagai fa'il. Masa ditulisannya di mana? Ya, bentar, ini lagi Oh, mouse-nya agak error nih. Ya, bentar. Di bawah sini ya tulis ya. Coba bentar, tadi agak error. Nasoro, Zaidun, Bakron, ya. Bakron. bisa isobahi, ya, fi asobahi, atau bisa dengan kalimat lain sobahan. Sobahatal yaum. Nasoro Zaidun Bakron fi as-sobahi atau sobahatal yaumi. Ya. Artinya Zaid menolong Bakron atau Bakri di ketika asobah pagi hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua
Sudah kelihatan ya? Tulisannya hilang ya? Oke, ini yang pertama ya. Berarti kan Pak Suhaib minta bahas i'rab nih. Saya coba kopikan dulu nih posisinya biar singkat tapi padat. Ya. Nasoro Zaidun Bakron Fisobahi. Nasoro i'rabnya apa? Nasoro fi'il apa nih? Ada yang tahu Bu Santi? Fi'il madi. Ya, Berubah jadinya. kasih warna yang berbeda Mabni. biar unik. Oh, biar kelihatan warna hijau. Nasoro fi'il madi. Terus yang kedua Zaidun. Fi'il apa Zaidun? Fi'il madi. Nama orang. Fa'ilun atau ismun fa'il ya biar nggak bingung. Pelaku ya. Ismun fa'ilun. Nah, ismun fa'ilun. Kalau setiap fa'il ismun fa'ilun marfu'un setelah kata kerja. Marfu'un dalam keadaan rofa. Kalau yang pertama fi'il madi mabniyun. Ya. Mabniyun tuh harokatnya nggak berubah. Ya. Yang kedua, apa itu? Ismun fa'il marfu'un. Maf'ul. Marfu'un itu apa? Dalam keadaan rofa. Bisa rofanya itu dengan domaten atau domah saja. Oh, ya. gitu. Ya, bisa domaten ini atau domah saja. Tapi masalahnya nama orang itu nama orang yang bisa dikonversikan ke bahasa Arab dan bisa berubah-berubah, dia pasti domatain. Kecuali nama orang di sini bukan Zaid, namanya siapa misalnya kita ganti nih. Ya, kita ganti siapa bukan Zaid nih. Yang kita ganti dengan nama Santi. Santi. Perempuan beda lagi. Santi ini dia harusnya tetap ismun maf'ulun, ismun fa'ilun, maaf, ismun fa'ilun ya di sini. Tapi dia ismun fa'ilun nggak marfu, Pak. Harokatnya nggak marfu. Tapi ismun fa'ilun ya mamnuun minas sorofi. Apa artinya? Mamnu itu haram atau tidak boleh. Ya bahasa Arabnya. Haram dalam bahasa nahu ya, bukan haram dalam fikih ya. Ya. Dilarang minas sorfi, dari sorof. Maksudnya apa? Dari harokat. Nggak boleh nih Bu Santi kita tulisin Arab berubahlah jadi santu atau jadi santo, nggak boleh. Ya tetap Santi, mau dia di awal di posisinya di sini atau nanti posisinya di sini, tetap Santi. Nggak bisa jadi Santa, kan harusnya harus jadi Santan ya. Santa. Bakron kalau diganti jadi Santa, nggak boleh ya. Gitu ya. Ini intermezzo aja. Yang kedua ini intermezzo aja. Kita lanjut ke yang ke ini nih, Nasoro Zaidun. Yang terakhir ini kan yaumi itu kan sudah kita baca berkali-kali tapi nggak pernah dijelaskan kan. Oke, kita coba sekarang ya. Kata yaum. Oke, kita coba sekarang nih. Ada kita 1 2 udah nih, Zaidun sudah, Nasoro sudah dikasih i'rab. Ya. Sekarang yang bakron. Apa bakron tuh? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Tiap maf'ulun bihi apa harokatnya? Mansubun. Apa mansubun? Fathah. Ya. Cek nih, bisa bakron, bisa bakro. Cuman karena dia nama yang bisa berubah, kita gantikan jadi bakron. Selanjutnya yang keempat. Apa di situ yang keempat? Ada fi. Fi sebagai apa? Ada yang tahu? Fi adalah harfu jarri. Harfu jarin. Ya. Terus mabniyun. Kenapa mabni? Karena tadi sudah kita bahas ya.
harokat ujungnya enggak apa? Enggak berubah. Ya, jadi saya tandain nih setiap nanti kalau latihan lagi nggak bingung. Mabniun itu apa? Berarti nggak berubah. Kalau mu'rab berarti yang berubah atau nggak ada tanda mabni berarti dia bisa mu'rab. Yang terakhir as-sobahi. Ini apa as-sobahi ini? As-sobahi ismun nonton apa? Nonton YouTube. Bentar ya. Bawa ini. Nggak boleh ke klinik, sini aja. Lagi ada pasien. Pasien lagi mau disuntik. Tenaga ada. Tadi datang mau disuntik sama bunda. Tapi takut kalau disuntik. Iya, takut nanti ada yang ganggu dede. Oke, kita lanjut ya. Ismun majrurun, apa majrur terpengaruh dengan harfu jar sebelumnya, harokatnya apa? Maksurun. Apa maksurun? Kasroh gitu ya. Maksurun tuh kasroh. Maksurun. Udah gitu aja. Selesai. Kalau yang terakhir yang tadi Pak Suat tanyakan ini, sobahatal yaum itu apa Ustadz? Yang sobahatanya mudhof, yang al yaum mudhofun ilaih. Selesai gitu ya. Mudah insya Allah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah paham insya Allah ya. Kalau dibaca setelah ini lebih paham lagi. Jangan setelah belajar di sini nggak usah dihafal, cuma buka aja gitu. Buka aja. Sedikit. Biasanya silakan Bu Komaria. Saya kirim komentarnya Bu Kokom sebenarnya. Pusing. Kalau banyak-banyak pusing. Ya, Lihat aja nggak apa-apa Pak Bu, nggak usah dipikirin. Minimal cuma lihat nggak paham. Nantinya ke situ, makanya saya itu wah kalau sudah selesai ini ibu itu udah bisa baca apa Al-Quran. Cuman kapan? Sedikit-sedikit, step by step. Iya, ini belum masternya belum masuk itu nanti. Aduh, sudah apa-apa lah. Menambah kebahagiaan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Soal bisa itu lain, tapi bahagia di hati. Betul Pak Suaib. Ini mau dibahas tafsirnya? Oh besok bulan depan minggu depan itu bahas tafsirnya itu perlu itu. Yang pembagian waris bulan depan. Minggu ini enggak? Soalnya di situ ada hak, saya baca sepintas itu ada pembagian waris itu. Oke. Berarti yang sekat ini enggak ya? Apa bahas Bu Santi dan Bu Komaria? Terserah Ibu. Ya, ini masih ada nggak di ibu-ibu kalau misalnya mau pergi nggak apa-apa. Berarti kan bukan depan. Nggak kemana-mana, di rumah aja. Udah kita bahas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Depan terakhir. Ya. Ada ayat 171 ya, 175. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi, ya wahai orang-orang ya atau ahli kitab ya, la taghlu, apa la taghlu ya, gulu, apa gulu tuh berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. La taghlu, janganlah berlebih-lebihan, boleh ya. Terus bentar, janganlah kalian berlebihan atau dalam kurung melampaui batas ya dalam beragama. Maksudnya gimana? Yang dilarang dibolehkan, yang dibolehkan dilarang itu termasuk dari gulu. Atau mungkin dia tahu ada dalilnya tapi pura-pura nggak tahu. Zaman sekarang banyak ya. Dia tahu perintah sholat 5 waktu saja cuma sehari semalam, tapi dia pura-pura nggak tahu, dia nggak ngerjain nih. Karena menganggap ya, yang anak-anak muda sekarang ya, apa yang dia hasilkan, yang dia kerjakan itulah yang dia rasakan, yang dia nikmati. Sedangkan sholat
apa fungsi sholat? Buat apa sholat? Ya, kalau dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat dan hari akhir, maka dia sholat bukan untuk Allah. Allah pun gak rugi kalau misalnya seluruh umat manusia dan umat Nabi Muhammad gak pernah sholat. Ya Allah gak rugi. Karena yang rugi adalah masing-masing dari diri kita sendiri. Karena nanti setelah meninggal kita nggak bisa nih revive. Apa revive tuh? Dibangkitkan untuk hidup kembali, untuk ibadah kembali, nggak ada. Karena kesempatan hidup cuma sekali. Jadi nggak ada tuh nyawanya diulangin lagi, nggak ada mesin waktu kembali ke masa lalu, nggak ada. Ya, semuanya akan berjalan seperti semestinya. Maka dalilnya adalah wal asr, demi masa. Ya, semua manusia mengalami kerugian ilaladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Lanjut ayatnya, maka ini buat siapa? Ahlul kitab, orang-orang yang beragama yang mengikuti nabi-nabi mereka sebelum Nabi Muhammad. Ya, setelah Nabi Muhammad ada, wajib bagi umat-umat ahlul kitab beriman kepada Nabi Muhammad karena sudah termaktub di kitabnya masing-masing. Di Taurat termaktub, di Injil termaktub semuanya. Jadi wajib hukumnya untuk menjalankan juga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, wala taqulu 'ala Allah ilal haq, janganlah mengatakan atas Allah apapun yang Allah perintahkan dan larangkan kecuali dengan benar. Ya. Jangan mengada-ngadakan dalam agama, jangan membuat kedustaan dalam agama. Ya. Kalau saya lihat di video beberapa terakhir ini ada namanya Hyang apa gitu. Ada badannya tatoan gitu ya. Tahu Muhammad katanya, tahu Quran, tahu agama-agama lain. Tapi dia mengatakan malam dan siang fana. Surga dan neraka fana gitu. Sedangkan dia sendiri merasakan hidup di dunia ya. Malamnya nyata, siangnya nyata. Berarti kan itu ada kesalahan dalam berpikir ya. Ya, maka dalam Al-Qur'an itu nggak boleh kita tuh mengada-ngada. Selalu ada kata setelahnya di akhir. Setiap ayat, beberapa ayat, afala ta'qilun. Afala ta'lamun. Ya ulil albab, ya ulil absar. Wahai orang-orang yang berpikir, wahai orang-orang yang mentadaburi ayat Quran, wahai orang-orang, apakah kalian tidak berpikir, tidak mengetahui? Selalu ada, ya. Manusia disuruh berpikir kok. Orang yang mu'alaf yang masuk Islam, itu nggak ujuk-ujuk masuk Islam, meskipun ya dalam statistik berapa puluh persen masuk Islam karena menikah. Ya, baik menikahnya secara syariah atau mungkin menikahnya karena by accident, yang sudah hamil duluan ya. Wallahu alam ya. Tapi separuhnya lagi masuk Islam karena mu'allafatu qulubuhum, karena mereka berpikir kritis. Bertanya-tanya ya, kenapa Islam seperti ini? Kenapa Islam disebut teroris? Kenapa Islam seperti ini? Rupanya setelah dicek, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan mereka semua masuk Islam bukan karena dipaksa, tapi karena keinginan dari hadir itu tidak lain dan tidak bukan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, innamal masih, maka jika ada ayat selanjutnya al-masih, berarti menyebutkan di sini dinotabenekan di tanda garis bawahi ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, terutama orang-orang Nasoro ya. Al-Masih, sesungguhnya Masih Isa bin Maryam, Nabi Isa atau Al-Masih sebutannya, dia adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Wa kalimatuh, dan kalimatnya. Nah, maksudnya apa kalimatnya? Kalimatnya itu karena Nabi Isa itu lahir ditiupkan langsung dengan tiupan dari malaikat Jibril, yang seketika pula saat itu Maryam ya binti Imran langsung hamil 9 bulan Pak dan Ibu. Jadi nggak ada fase tuh. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ke-7, bulan ke-8 tuh nggak ada. Langsung bulan ke-9 dan langsung mau brojol tuh namanya Nabi Isa, atau mau keluar, mau lahiran gitu ya. Jadi nggak ada fase 1, 2 sampai 8 tuh nggak ada. Sampai 9 akhir tuh baru mau keluar itu Nabi Isa mau lahir. Ya. Lanjut. Fa'ami wa alqaha ila Maryam wa ruhum minhum, yang mana saat itu Allah temukan dengan Maryam, yakni siapa? Malaikat Jibril ya. Maka
Fa'aminu, berimanlah kalian saat itu bagi orang-orang Nasrani Ahlul Kitab, ya, kepada Allah dan nabi-nabi dan para rasulnya, dan janganlah mengatakan Tuhan itu 3. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad itu sudah mengatakan orang-orang Nasoro yang menyimpang ajarannya mengatakan Tuhan itu ada berapa? Ada 3. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Jadi dalam ajaran kita Tuhan Anak tuh mungkin bagi mereka Isa bin Maryam. Tuhan Roh Kudus bagi mereka yakni menurut akidah kita yakni siapa? Malaikat Jibril. Tuhan Bapa yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita kembalikan dalam surah yang paling fenomenal yakni suratul Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Allah satu, ya, esa, tidak terbilang. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Jadi bukan Tuhan Bapa, anak itu enggak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu sudah pasti, ya. Jadi ayat pamungkasnya itu dalam Islam enggak punya Tuhan selain Allah. Intahau khairal lakum, cukuplah, ya. Jangan ngomong itu lagi. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Nabi Isa, kalau kalian cukup maka itu baik bagi kalian. Dan ingatlah, Allah itu satu, ilahun wahid. Subhanah. Kalimat apa subhanah ini? Maha suci Allah. Jika Allah mengatakan nama Tuhan subhanah, berarti itu adalah Allah ingin mensucikan, tanzih dari tindakan apa syirik terhadap Allah, tanzih, pensucian dari kekufuran atau tidak imannya umat yang tidak iman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kita menggunakan subhana, yakni maha suci Allah, ya. Esa, Allah maha esa, maha suci, ya. Ayakuna lahu walad, maha suci Allah dari siapapun yang menganggap Allah punya anak, ya. Pak Soe punya anak, saya punya anak, Bu Komarnya punya anak, Bu Santi punya anak, Pak Agung punya anak, tapi Allah bukan tidak punya anak dan tidak pernah punya anak dan tidak diperanakkan. Tidak butuh siapa-siapa, ya. Hidup kapan? Saat hidupnya Allah gimana? Saat apakah ada di alam semesta ini? Nah, pembahasan itu ilmu kalam, ya. Allah tidak berada di alam semesta ini. Jika Allah berada di alam semesta ini, berarti Allah butuh tempat dan ruang. Maka saya suka mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Bukan, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau maknanya wa huwa ala kulli syai'in qadir itu artinya dan dia atas segala sesuatu qadirin, maha mampu. Tapi maha mampunya dulu setelah ada sesuatunya, gitu ya. Allah maha mampu setelah ada alam semesta. Jika tidak ada alam semesta, maka Allah tidak mampu, gitu. Kalau dia dikasrohkan qadirin, maka dia akuan tidak qadirin tapi qadiran. Allah sudah maha kuasa dan mampu meskipun alam semesta ada atau tidak ada. Itu sudah dicangkupkan. Maka orang-orang yang maha paham dengan Al-Quran atau belajar dengan Al-Quran disebut afala ta'qilun, afala ta'lamun, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, qadir, maha kuasa meskipun alam semesta tidak diciptakan. Kemarin Pak Suhaib sama Pak Bambang diskusi, ya. Berarti Allah main-main dong dengan apa namanya, dengan alam semesta, ya. Ya liman yasha, saya bilang, ya. Kalau disebut main-main kan kalau dalam ilmu akidah berarti kan su'ul adab, ya, nggak punya adab atau adabnya kurang, ya. Kita mengatakan kita rajin sholat duha aja, ya, rajin sholat duha, tapi qadarullah Allah belum ngasih apa yang kita minta, kita bilang ya Allah nggak nakdirkan aku kaya, gitu. Berarti itu su'ul adab. Meskipun kita boleh, ya, boleh berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berkeluh kesah di mana? Di media sosial, ya. Ya kan dicurhatin tuh, udah yang curhat cowok, yang jawab cewek, ya sudahlah, istilah itu pasti, ya. Oh panjang nih, yang tadi sebelumnya nggak pernah ketemu akhirnya CLBK, ya. Cinta lama bersemi kembali, ya, akhirnya ketemu lagi yang sama pasangan sebelumnya jadi cuek karena ada orang ketiga yang hadir, gitu, ya. Hati-hati, ya. Kita lanjut, mana nih?
Subhana ayakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakil, dan bagi Allah dan milik Allah apa yang di alam di langit-langit dan di bumi. Jadi kalau misalnya saya punya diizinkan oleh Allah, punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya anak, punya istri, itu nggak seberapa dibanding Allah punya alam semesta dan isinya, gitu ya. Ya Allah jika berkehendak saat ini saya meninggal pun bisa. Jika Allah berkehendak saat ini ya kiamat bisa. Ya, jika Allah berkehendak saat ini misalnya kita sakit yang parah pun bisa. Maka kita berharap kepada Allah, meskipun kita dalam keadaan apapun, kita berharap meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kan anak-anak yang kita tinggalkan masih punya harta yang mereka bisa dari harta itu melakukan amal soleh dan belajar. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan fakir dan miskin. Kecuali apa? Imannya kita dan anak-anak kita seperti imannya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mau meninggal, anak-anaknya nggak pernah ditinggalkan harta yang banyak. Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya ditinggalkan, nggak punya harta yang banyak karena dua Umar ini yakin anak-anaknya anak soleh dan anak-anak yang beriman. Tapi masalahnya zaman sekarang ini tidak seiman mereka gitu. Ketika kita jadi miskin, kita tidak tambah imannya tapi tambah malah kufur. Ya, malah makin kufur iman, kufur nikmat. Yang dulunya kaya, makanya enak di McD, di KFC. Tiba-tiba diberi ujian, hartanya dihabiskan, habis hartanya. Ya, makanya di warteg ya, akhirnya kita mengeluh ya, dongkol gitu. Padahal dengan makan sama-sama kenyang itu sudah cukup. Karena ya, yang masalah di kita adalah konah kita kurang rasa cukup di antara kita. Ya. Kita lanjut. Ya, wakafa billah wakila, dan cukuplah kepada Allah, bagi Allah wakila, pemelihara kita. Ya, kalau kita punya masalah sebesar apapun itu, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kembali kepada Allah ya. Meskipun kita merasa masalah kita nggak langsung diselesaikan, ya yakinlah Allah bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Baik ada orang lain yang dipanggil oleh Allah hatinya bantu kita ya, kadang-kadang gitu ya, kita punya masalah misalnya ngutang ya, kita nggak berharap curhat di media sosial, kita minta kepada Allah, pada Allah ada orang ketiga dipanggil hatinya bantu kita ya, ngasih pinjaman nggak perlu ditentukan tanggalnya bayar kapan ya, semampu kita kapan bisa bayarnya, ada gitu ya, dan banyak seperti itu ya, dan seterusnya. Layas tankifa ya, sekali-kali Nabi Isa bin Maryam tidak pernah menjadi hamba yang tidak taat kepada Allah ya. Nabi Isa adalah hambanya Allah, dan juga malaikat adalah hambanya Allah yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka barang siapa yang sombong dalam dirinya dan tidak mau beribadah kepada Allah dan juga sombong ya dengan apa yang dia punya, kata Allah, maka nanti semuanya akan dikembalikan, dibangkitkan ya, dibangkitkan dengan kesombongannya, dibangkitkan dengan amal solehnya, dibangkitkan dengan amal salahnya. Orang yang sombong berarti orang yang takabur. Orang yang takabur berarti orang yang kufur. Ya, kufur. Ya, kufur. Orang yang sombong itu seperti namanya Fir'aun. Fir'aun kan dulu nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi karena dia sombong, takabur, ya takbir, ya akhirnya menganggap dirinya Tuhan. Dia cuma bisa membunuh tapi tidak bisa membangkitkan. Ya, dan dia meninggal dalam keadaan tenggelam dan tidak bisa menolong diri sendiri. Tuhan yang mengaku Tuhan tapi tidak bisa menolong diri sendiri. Ya, lanjut. Fa'ammal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan apapun dan siapapun yang orang beriman yang mengerjakan amal soleh juga. Jadi orang beriman tuh ya jangan disalahartikan. Orang yang beriman tidak hanya orang yang melaksanakan sholat fardu 5 waktu di masjid saja. Orang beriman tidak hanya orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan zakat fitrah saja, tapi orang beriman juga yang mengerjakan amal soleh. Kalau ada orang yang kelaparan, dilihat nih, ya lemes badannya, pinggir jalan, mungkin kira-kira kalau kita ada uang lebih, ya nggak salah kok kita belikan dia makanan gitu. Kita nggak merasa rugi. Kalau merasa rugi kan salah, ya. Kita kan kalau menganggap semuanya itu take and give itu salah ya. Seperti orang Barat mungkin ada beberapa ya, take and give atau hutang atau pinjaman ke negara lain gitu ya. Judulnya hibah tapi sebenarnya hutang ya. Dalam Islam enggak, ya harus take and give. Tapi give yang mana
kita ambil teksnya itu ketika nanti sebagai amal soleh tabungan kita di akhirat. Kalau kita berharap diganti di dunia, maka kita habis amal solehnya di akhirat ya. Ya Allah, saya berharap sedekah 1 miliar ya Allah, semoga Allah menggantinya di dunia. Kalau ganti di dunia ini habis di akhirat amal kita ya. Kalau kita berharap di dunia, tapi bisa jadi karena kita ikhlas di dunia diganti oleh Allah, di akhiratnya ditambahkan pahala oleh Allah. Gitu ya. Jadi jangan berharap semua kebaikan kita Allah ganti di dunia, atau jangan berharap semua keburukan orang lain gitu ya yang menzolimi kita semoga Allah ganti dengan azab ya ganti dengan apa, dengan misalnya kalau orang gibah diganti dengan amalannya buat kita, misalnya apa, kita dizolimi diganti kita lebih baik daripada dia yang menzolimi, entah apapun baiknya, baik misalnya kita hati kita tenang itu baik ya, kita ada yang kaya ada orang kaya tapi nggak tenang, kenapa? Ya karena hutangnya banyak gitu ya, karena tagihannya banyak ya, apalagi zaman sekarang udah mulai ada yang mengatakan resesi gitu, di Eropa sudah mulai, di Inggris sudah mulai ya, di Italia gantian menggunakan gas, Jerman ada yang video tuh orang yang tinggal di Jerman nggak menggunakan heater lagi karena saking mahalnya listrik dan gas, karena di gas pipa bawah tanah di Swedia itu ada yang di apa namanya, di sabotase, diputuskan ya, sehingga yang di daerah kayak Jerman itu menggunakan listrik dan gas sehemat mungkin, bahkan ada yang menggunakan lilin ditaruh di wajan untuk menambahkan derajat panasnya ya. Kita bersyukur di Indonesia nggak ada musim dingin ya, karena meskipun kita berharap musim dingin ada, kita bersyukur tidak ada musim dingin. Kalau resesi ini nggak perlu bingung, kalau misalnya kelaparan tinggal cari ubi makan, ini selesai ya. Tergantung, kalau orang kaya nggak mungkin makan ubi kecuali terpaksa gitu ya. Jadi gitu ya, Allah berikan qanaah itu penting ya. Rumahnya kecil nggak apa-apa, mobilnya biasa nggak bagus nggak apa-apa ya, terus anak-anaknya nggak semuanya bekerja di tempat yang bagus nggak apa-apa, yang penting nggak pernah berantem, yang penting hidupnya rukun, itu baik ya. Bingung kalau kita lihat anak-anaknya berantem, anak-anak kita kaya nih, berantem apa? Berantem biar apa? Biar merebutkan harta warisan misalnya. Berantem karena apa? Berantem karena menjatuhkan satu dengan lainnya misalnya. Itu nggak enak ya. Meskipun kita nggak ngomong nasihati, tapi nggak enak mendengarnya, nggak enak merasakannya. Yang enak ya diberikan kecukupan, cukup harta, cukup iman yang kuat dan seterusnya, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita saya klik ya. Apa? Enggak. Kalau mau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Ini Pak Soeb keluar ya? Iya. Soeb mana Pak Soeb? Iya, keluar tadi tuh Pak Ustadz. Ya, terus Pak. Jadi ya. Oke, lanjut. Wala yajidun lahum min dunillah walin wala nasiron. Jangan selanjutnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau sebelum kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau yang ini wahai manusia. Kenapa wahai manusia? Selanjutnya apa? Qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian apa itu? Burhan. Burhan pertama apa? Petunjuk.
kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam kurungnya mukjizat Nabi Muhammad. Apa itu dalam kurungnya Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi yang kita sekarang ini sudah muslim dari lahir, ya, kalau dibandingkan sama yang orang-orang baru mualaf, kalah kita Islamnya, kalah kita imannya. Orang-orang yang lahir dari muslim sekarang sehari-harinya jarang baca Quran, ya, nggak semuanya, tapi banyaknya. Sedangkan orang-orang yang mu'allafatu qulubum yang baru masuk Islam baca Quran tuh rajin meskipun terbata-bata, ya, hadir pengajian, ya, meskipun dia mungkin meninggalkan pekerjaan yang dulu gajinya 2 digit atau 3 digit, ditinggalkan dari pekerjaan yang baik bagi dia, yang terutama ketika sholat dia bisa mengerjakan, ya, karena hatinya tenang, gitu ya. Karena masuk Islam karena apa? Baca Quran terjemahan. Ketika melihat orang muslim lainnya berbuat baik, ketika melihat mungkin diantaranya, ya, Islam dipojokkan, difitnah, ya kan kepo, ya, orang yang kritik cerdas tuh kepo gitu, nggak menyudutkan. Kalau orang yang nggak cerdas, ya, terpangkan orang lain, omongan orang lain, akhirnya ngikuti omongan orang lain. Tapi orang yang cerdas nggak, ntar dulu nih, kenapa Islam disudutkan, lihat akhirnya rupanya tidak seperti faktanya. Islam tuh baik loh gitu. Nabinya mengajarkan kebaikan loh. Nabinya dilempari batu nggak dibalas, nggak didoakan sembuhkan. Nah, berarti ini agama benar nih. Ya, yang salah bukan Islam, yang salah mungkin personal orangnya, karena tiap orang itu beda-beda. Ya, ada yang mungkin masih sholat tapi mungkin masih mencuri. Ada yang mungkin masih sholat tapi masih berbuat zina. Ada yang mungkin yang nggak sholat tapi mungkin baik gitu ya. Tapi baik ini tidak dalam artian baik cuma amal soleh saja tapi tidak beriman. Imannya kurang. Kalau ada pun imannya kurang karena tidak melaksanakan sholat. Birabbikum wa anzalna, kami turunkan kepada kalian semua apa ilaikum nuron mubina, cahaya yang terang benderang Quran. Jadi kalau misalnya kita nih yang muslim dari lahir, malulah ya, saya mungkin saja Bu Santi dan Bu Komaria, malulah kita ini dibanding dengan orang-orang yang baru mualaf, ya, orang-orang baru mualaf, baru kemarin mualaf ya, baru mungkin setahun 2 tahun atau mungkin 5 tahun meninggal, husnul khotimah, masya Allah, sedekahnya banyak ya. Maka meskipun kita harta tidak sebanyak orang yang mualaf, ya nggak apa-apa, sedekahnya kita mampu, misalnya sehari sedekahnya 1.000 nggak apa-apa, yang penting istiqomah, gitu ya. Terakhir, fa'amal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fayadkhulu fi rahmatin minhu fadlin. Jadi orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan juga orang-orang ini yang berpegang teguh dengan agama Islam, kata Allah apa janjinya, ya, segera dimasukkan dalam rahmatnya Allah di dunia, ya. Orang yang beriman kepada Allah, yang berpegang teguh dengan agamanya, nggak mau ganti agama ketika melihat cewek cantik, nggak mau ganti agama ketika lihat cowok ganteng, nggak mau ganti agama ketika ditawarkan harta untuk pindah ke agama lain, misalnya puluhan miliar, ya, kata Allah akan diberikan rahmatnya juga di dunia dan karunia-Nya, dan juga diberi hidayah untuk menuju siratal mustaqimah, surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang mau bertanya dari apa yang saya bahas sekarang ini? Oke, alhamdulillah ya. Hampir 2 jam kita belajar bakata. Ya, Kita tutup bersama dengan doa kafarul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika saya salah, dari saya jika benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Santi, Bu Komaria dan Pak Syuaib. Semoga Pak Agung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bagi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.